Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pilani, NIM 1904110033. Program studi Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Jadi pada kali ini dan pada video ini saya akan membahas atau membawakan tentang ceramah yang bertemakan pinjol, dan yang pada kali ini merupakan tugas dari salah satu praktik pengamalan ibadah bidang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan, yang berupa kesehatan, sehat walafiat, yang itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabiatnya, serta kita semua yang insya Allah selalu akan menjadi umatnya, yang dimana Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya, dan umat tersebut menjadi salah satu perdamaian dunia dan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, pada kali ini saya akan membahas mengenai pinjol. Jadi kasus yang sangat marak terjadi pada situasi saat ini, yaitu beredarnya pinjol-pinjol yang legal maupun ilegal, yang banyak sekali memakan korban, seperti para mahasiswa, para muda-mudi yang ingin mendapatkan uang dengan cepat. Sebelum ke sana, saya akan membahas sedikit mengenai pinjol. Jadi apa sih itu pinjol? Jadi pinjol itu adalah pinjaman online yang diakses melalui handphone saja sudah bisa, namanya juga online. Pada zaman sekarang ini semuanya serba online, apapun yang kita lakukan bisa melalui hanya dengan smartphone saja. Jadi ada catatan pinjol yang berizin dengan OJK itu ada 104, dan yang tidak berizin atau ilegal itu ada 116. Banyak sekali pinjol yang tidak berizin kepada OJK, dan pinjol-pinjol tersebutlah yang banyak memakan korban. Misalnya saja seperti orang yang sedang kepepet dengan uangnya, kehabisan uang, misalnya para pelajar yang ingin meminjam uang kepada kerabatnya, saudaranya, tetapi bingung dan malu, sampai-sampai tertarik dengan pinjaman-pinjaman online dengan yang dijanjikan adalah dananya akan lebih cepat keluar, serta tidak ada penyerahan data-data yang sangat banyak. Data-data yang dikeluarkan itu sangat sedikit, serta banyak orang yang tertarik dengan hal tersebut, dan dijanjikan dengan kreditan yang cukup murah, padahal kreditannya itu besar sekali, karena mereka memiliki tujuan untuk meraup banyak keuntungan, yang dimana keuntungan itu akan berujung kepada riba. Dan pada dasarnya riba itu sangat dilarang dalam Islam, karena riba itu dapat merugikan kita dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pinjol ini sangat banyak beredar di masyarakat. Pada zaman sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang, banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan dengan teknologi tersebut. Apapun itu, mengetahui identitas orang dengan rahasia bisa terbuka, lalu dengan apapun yang dilakukan melalui teknologi itu bisa terbuka. Nah, begitu juga dengan pinjol ini. Misalnya ada kasus, saya pernah mendengar kasus, jadi di sebuah universitas itu ada mahasiswanya yang sedang butuh uang. Lalu pada saat itu
membutuhkan uang tapi bingung ingin minjam ke siapa karena dia ingin menutupi hutang. Nah, ketika ingin menutupi hutang, hutangnya hanya 1 juta. Bingung ingin minjam ke teman sudah tidak bisa lagi, minjam ke keluarga tidak mungkin karena setiap bulannya dia selalu dikirimi. Kebetulan ini adalah anak rantau, setiap bulan selalu dikirimi uang, tapi tiba-tiba entah kenapa dia hilaf, mungkin terlalu banyak makan uang sampai berhutang 1 juta. Nah, jadi bingung ketika ingin membayarnya, bagaimana caranya, bagaimana cara mengatakan ke orang tuanya kalau dia sudah menggunakan uang 1 juta tersebut. Dan orangnya itu juga meminta untuk segera dilunasi yang hutang 1 jutanya tadi. Saking bingungnya dia cari cara di internet bagaimana cara mendapatkan pinjaman online dengan cara yang mudah, dengan tidak adanya pemberian data-data yang cukup rumit gitu. Jadi datanya mudah, uangnya cepat keluar, dan dijanjikan dengan kredit yang nominalnya lebih kecil. Sebenarnya itu nominalnya besar sekali. Mereka memang menjanjikan kredit yang kecil, tetapi di dalamnya itu ada anggunan bunga-bunga yang mengakibatkan kita terus terlilit dan bertambah jumlah pembayaran yang harus kita lakukan tanpa sepengetahuan kita karena kurangnya pemahaman terhadap pinjaman online tersebut, sehingga itu mengakibatkan kepada terjerumusnya kita semakin ke dalam kepada hutang. Nah, jadi lanjut ke cerita yang tadi. Jadi ketika sudah searching ada di Google mengenai pinjaman online, dia mencoba untuk melakukan peminjaman online tersebut dan berhasil meminjam uang. Lalu misalnya ditargetkan beberapa waktu untuk bisa melunasi itu dan dia menyanggupi, lalu dia bayar hutangnya ke yang 1 juta tadi. Nah, setelah itu dia bingung lagi bagaimana caranya membayar hutang di pinjol tadi. Sebenarnya dia sudah membayar dengan perhitungan yang pas, tetapi entah kenapa catatan di pinjol itu selalu bertambah karena mungkin ada telat dendanya yang selalu bertambah sehingga mengakibatkan banyaknya hutang tersebut. Dan ketika itu dia bertanya kepada si pihak pinjolnya, bagaimana caranya si pihak pinjolnya itu malah menyalurkan lagi kepada pinjol yang lain. Istilahnya seperti ini, gali lubang tutup lubang, dan itu tidak akan ada habisnya, sehingga itu mengakibatkan dia sangat stres dan depresi, bingung bagaimana caranya, dan hampir frustasi karena takut bercerita dengan orang tua karena dia sudah nekat melakukan pinjaman online. Dan pada saat itu dia mencoba untuk menceritakan kasusnya kepada pihak kampus, maksudnya kepada dosen yang dekat. Bagaimana Bu, minta tolong ada bantuan seperti ini. Dia menceritakan kasusnya, masalahnya, lalu dibantulah dengan dosen-dosen tersebut. Nah, ketika itu sudah dibantu, ternyata hutangnya ini memang tambah banyak. Perhitungannya itu yang dia awalnya pinjam 1 juta menjadi 10 juta, bingung bagaimana caranya. Dan jalan yang terakhir harus diberitahu kepada orang tuanya, dan sampai pada saat itu diberikan pembicaraan yang baiklah agar jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, jadi kepada teman-teman semua, kepada hadirin semua, ketika kita ada keluhan mengenai uang, mengenai apapun itu, hendaknya kita bercerita kepada orang tua kita bagaimana solusinya, bagaimana cara penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri, jangan ingin menyelesaikan masalah sendiri padahal kita tidak tahu apakah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut ataukah tidak. Seperti itu juga dengan yang dilakukan mahasiswa tadi. Jadi kepada teman-teman semua, jangan coba-coba untuk mendekati pinjaman online tadi. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi perputaran pembayaran yang transaksi yang kita lakukan dalam situ. Apakah itu benar, apakah itu legal, apakah itu tidak. Nah, jadi sebaiknya jangan pernah melakukan pinjaman-pinjaman seperti itu, karena pada pinjaman seperti itu banyak sekali memakan riba, dan MUI juga sudah mengharamkannya, ada yang mengharamkannya. Jangan sampai kita terjerumus sehingga kita memakan banyak riba, dan itu akan menyesatkan ke dunia
serta ke akhirat itu akan berakibat sangat fatal. Allah sangat membenci orang-orang yang memakan riba. Jadi jangan pernah mendekati hal itu. Pesan saya kepada semuanya, kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang. Kita juga memang harus terbuka kepada orang tua kita apapun masalah kita, supaya kita bisa menghadapinya dengan betul dan benar. Mungkin sekian ceramah saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.